Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan proses observasi. Adapun hal-hal yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke nanti ke observasi di kelas. Apa tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Ibu Nisa kepada peserta didik? Ada dua tujuan untuk pembelajaran ini, yaitu yang pertama dengan mengamati siswa mampu identifikasi adaptasi hewan dengan habitatnya dengan teliti. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi siswa mampu mempresentasikan hasil diskusinya mengenai adaptasi hewan dengan lingkungannya dengan percaya diri. Baik, untuk ini Ibu Nisa ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas. Kalau untuk saya pribadi, kompetensinya mungkin kompetensi untuk membangun komunikasi positif sama siswa, terhadap siswa. Sedangkan untuk siswanya sendiri, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu ada dua, ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya untuk mengidentifikasi adaptasi hewan, kemudian keterampilannya itu kemampuan siswa dalam mempresentasikan. Bagaimana cara yang diinginkan Ibu Nisa untuk saya bisa mengamati proses observasi tersebut? Mungkin caranya seperti observasi pada umumnya biasa aja ya Bu ya. Jadi Ibu mungkin berada di kelas mengamati pembelajaran ini. Ya. Berdasarkan rentang nilai dari 1 sampai 100, bagaimana Ibu Nisa sendiri menilai kompetensi yang akan dikembangkan berada di posisi nilai berapa sekarang? Untuk kompetensi tadi, Ya. kompetensi tadi saya merasa saya perlu ditingkatkan lagi, jadi mungkin berada dalam nilai 75 ya. 75 Bang. Ya, berarti mudah-mudahan nanti setelah observasi bisa lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya. Strategi apa yang akan digunakan oleh Ibu Nisa dalam proses pembelajaran pada kompetensi? Strateginya yang akan digunakan yaitu cooperative learning. Untuk teknik-tekniknya, metodenya itu dengan metode ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi. Ya barangkali alhamdulillah observasi setelah selesai, mudah-mudahan kita bisa sekarang bisa ke prakteknya observasi. Terima kasih atas waktunya bisa mengikuti sesi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kita berdoa dulu ya, dipimpin sama KM. Istiaran siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, ini kalian duduknya yang nyaman dulu, yang rapi dulu. Silakan siapkan alat bukunya ya, alat tulisnya silakan disiapkan. Bukunya kita akan belajar buku tema 2, masih di tema 2. Silakan disiapkan buku temanya, siapkan alat tulisnya, duduknya rapi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Siapa yang hari ini sedang merasa senang, lagi happy, lagi bahagia? Coba angkat tangan yang lagi senang. Yang lagi senang. Yang lain
Ada yang lagi galau di sini? Oh, ada. Kenapa nih galau? Alhamdulillah kalau yang lagi happy ya semoga happy-nya nular ke teman-teman yang lainnya ya. Keluarkan ke teman-teman lainnya biar happy juga, biar ceria juga. Kalau kalian happy nanti menerima pelajarannya, belajarnya itu makin masuk ya, makin Ibu tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk stop bullying ya. Jangan membuli temannya. Harus apa sama teman? Saling menyayangi. Terus apa lagi? Saling membantu. Saling membantu. Saling menghargai. Saling menghargai. Saling tolong menolong. Rukun sama temannya. Ini seperti kesepakatan kelas yang udah kita bikin ya. Masih ingat gak pas pertama masuk kelas? Pas pertama kita masuk ke kelas 6 kita bikin kesepakatan kelas ya. Salah satu hal yang kita sepakati yaitu saling menyayangi sama temannya, rukun sama teman, saling bantu, saling menghargai. Jadi jangan lupa untuk stop bullying, gak boleh mengejek, menghina, membuli teman-temannya ya. Harus rukun sama teman-temannya sesuai kesepakatan kelas. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Jadi yang pertama nanti kalian akan melakukan pengamatan, kemudian menggali informasi dari berbagai sumber. Nah setelahnya nanti kalian akan mampu mengidentifikasikan ciri-ciri hewan beserta habitatnya dengan tepat. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, kalian akan mampu mempresentasikan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Jadi ada 2 nih nanti di akhir pembelajaran, kalian harus bisa ya. Tapi sebelum kesini kayaknya ibu pengen ini dulu lah biar agak rame, kelasnya berasa hening. Biasanya suka ceria di kelas ini. Ibu pengen ice breaking dulu ya bentar ya. Jadi gini, ini kan ada 4 kelompok nih. Ibu pengen kalian paduan suara, mengeluarkan suaranya, suara yang paling merdunya silahkan keluarkan ya. Jadi yang ini nanti bilangnya dang, ya. Ini dang. Ini bilangnya nanti dung, ya. Dang, dung, tek, ser, ya. Oke. Dan dung, tek, ser. Oke. Coba ibu cek dulu, mau cek sound dulu nih kelompok yang ini.
membahas bagaimana hewan-hewan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pernah lihat nggak gambar-gambar yang ada di depan? Sering ya? Biasanya ada di sekitar rumah? Kali ibu pengen tahu nih. Coba, kalau ciri-ciri hewan yang pertama, ayam, ciri-cirinya apa saja ya? Memiliki paruh, berkaki dua, ada lagi? Memiliki jengkel, memiliki belum ekornya. Kalau ciri-ciri tempat tinggalnya apa ya? Di kandang boleh, terus apa lagi? Di kampung boleh, terus apa lagi? Di halaman rumah. Di hutan ada juga yang ada yang tinggal di hutan, bagus. Di kebun, di hutan, di halaman rumah ada yang di kandang, dilanjut. Kalau yang kedua itu hewan apa ya? Ciri-cirinya apa saja? Apa? Apa yang punya selaputnya ya? Kakinya punya selaput. Terus apa lagi? Telekanya oke. Terus apa lagi? Punya paruh yang lebar ya. Paruhnya berbeda kan sama ayam? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu nggak ya kenapa bisa berbeda paruhnya? Iya betul karena buat mengambil makanan. Bagus, tepuk tangan dong buat ibu. Karena makanannya berbeda-beda ya. Kalau ayam makanannya apa? Biji-bijian, betul. Terus apa lagi? Cacing. Kalau bebek? Ikan. Nah, makanya bentuknya berbeda karena dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan jenis makanannya. Lanjut lagi, ciri-ciri tempat tinggalnya bebek? Di sawah, betul Eki. Di sungai ada juga, di danau dangkal ya ada juga. Di yang air-air ya, di daratan yang dekat sama air-air. Terus yang ketiga, hewan apa itu? Ciri-cirinya coba. Terus warna-warni umumnya. Punya sirip, punya insang. Tempat tinggalnya ciri-cirinya di mana? Bisa di laut, bisa di air. Bagus. Nah, jadi kalau menurut kalian kenapa ikan punya insang, kalau bebek tidak punya? Iya, karena ikan hidupnya di air. Jadi dia menyesuaikan diri. Tubuhnya itu ada insangnya untuk bernapas ya. Karena ikan tubuhnya di dalam. Lanjut lagi yang ke terakhir. Cicak dulu. Belum bentar kita bagi. Ciri-cirinya cicak dulu apa aja? Betul, punya tangan yang lengket. Terus apa lagi? Bisa putusin ekornya. Terus apa lagi? Lidahnya panjang. Nah itu ya. Pernah lihat cicak lidahnya? Panjang. Kenapa? Ciri-ciri tempat tinggalnya dulu deh. Di pohon bisa juga. Kenapa tangan cicak itu lengket? Iya betul, karena tinggalnya bisa di pohon, bisa di dinding ya. Nanti kalau pas naik, dia jatuh nggak terlepas motornya. Nah, itu makhluk itu ada tempat yang lengket. Terus tadi bisa putusin ekornya kenapa ya? Buat pertahanan diri kalau ada yang mengancam. Lanjut, tadi kenapa lidahnya bisa panjang? Buat mencari makan. Apa makanannya? Lalat, terus apa? Serangga. Ini contoh-contoh hewan yang bentuknya berbeda-beda karena menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi dengan lingkungan. Jadi seperti yang sudah disebutkan di awal, seperti tumbuhan, hewan juga bisa beradaptasi ya. Adaptasi itu apa? Iya, betul. Adaptasi itu menyelalukan rasa takut salah. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Adaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan hidup, kemudian mencari makan, juga untuk melindungi dirinya dari pemangsa atau predator. Nah, hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk membaca. Ini bacaannya boleh di depan ada, di buku tematiknya ada, ini Ibu akan membagikan KPD, lembar kerjanya di sini juga ada. Jadi silakan kalian baca dulu dalam hatinya masing-masing, pahami bacaannya seperti apa ya. Artini? Asti sedang sakit ya, jadi nanti kita doakan teman-teman yang lagi sakit buat cepat sehat ya. Amin. Aziza, Jokis, Kicil, Jaki, Eki, Hasna, Rosyad, Kayla, Zova, Rizky, Yusuf, Rasti, Robi, Jen, Salsa, Desmonda, Nisa, Alivia, Wahyudi. Ini hanya 2 orang saja yang hari ini tidak bisa masuk ya. Asti sakit dan Jokis itu izin. Ini 2. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak isi teks yang kalian baca? Ada yang bisa menjelaskan? Ciri-cirinya misalkan bebek apa saja, ciri-ciri habitatnya apa? Yuk, silakan. Boleh. Sambil berdiri aja biar kedengaran. Bebek punya banyak ciri khusus. Bebek mempunyai karung yang sangat besar dan lebar. Bebek mempunyai selaput pada kakinya untuk berenang. Bebek biasanya hidup di daratan, tetapi jika bebek mencari makan biasanya ia masuk ke dalam air. Di bulunya terdapat minyak yang digunakan untuk berenang. Setelah bebek naik ke daratan, bebek akan membebaskan bulunya. Tentang dong buat lagi. Tadi ciri-cirinya paruhnya besar, kemudian kakinya berselaput, sama bulunya dilapisi oleh minyak. Jadi ketika bebek masuk ke air, terus masuk lagi keluar dari air masuk ke daratan, dia mengikuti
basah dulunya, airnya itu tidak akan menempel karena nggak isinya. Hewan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan bermacam-macam. Ibu akan sebutkan 3 macam adaptasi hewan. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi, yaitu adaptasi hewan berdasarkan bentuk tubuhnya. Seperti bebek tadi, bentuk tubuhnya itu bentuk kakinya kan berselaput karena menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lingkungan sekitar. Dia hidupnya mencari makannya di dalam air, jadi memudahkan dia untuk berenang. Makanya kakinya berselaput, bentuknya ya, bentuk tubuhnya. Kemudian ada juga adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi pada fungsi tubuh tertentu. Kalau morfologi bentuk tubuhnya yang terlihat ya, kelihatan kan kaki bebek berselaput kelihatan. Nah itu morfologi. Kalau fisiologi fungsinya yang tidak terlihat. Contohnya suara, betul sekali. Contohnya kelelawar mengeluarkan suara yang tidak terdengar oleh kita pastinya, tapi suara itu bisa dipantulkan kembali sebagai petanda lokasi makanannya. Jadi nanti dia akan mengeluarkan suara, misalkan mau cari buah mangga yang matang, mengeluarkan suara, nanti dipantulkan lagi, oh ternyata buah mangga ada di sini. Itu cara beradaptasi kelelawar. Fungsinya, tidak kelihatan kan bentuknya ya biasa aja, tapi fungsinya yang. Kemudian ada juga adaptasi tingkah laku. Dari namanya juga sudah tingkah laku ya. Jadi dia menyesuaikan diri dengan perbuatannya, tingkah lakunya, perilakunya. Contoh, Gogo biasanya gimana? Gogo biasanya ciri-ciri kayak gimana sih kalau Gogo? Terus gimana lagi? Suka gimana Gogo? Gimana? Ngejar. Terus gimana lagi? Coba lagi. Coba kalau Gogo gimana? Lidahnya suka keluar nggak? Itu adaptasi tingkah laku. Jadi dia menjulurkan lidahnya untuk apa? Untuk bernafas dan juga mendinginkan suhu tubuhnya, biar suhu tubuhnya tidak terlalu panas. Jadi dia menjulurkan lidahnya. Itu kan tingkah laku ya, tingkah laku. Terus ada juga kerbau. Biasanya kerbau suka gimana ya? Suka bermain di lumpur ya. Nah itu juga sama, tingkah itu adaptasi tingkah laku untuk menyesuaikan suhu tubuhnya, mendinginkan suhu tubuhnya. Kemudian ikan buntal kalau merasa terancam biasanya gimana? Langsung jadi bulat, cina menggembrung ya, membesar. Itu salah satu adaptasi tingkah laku juga. Jadi dia menyesuaikan diri jika merasa terancam dia akan membesarkan tubuh. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas? Nanti tubuhnya basah. Kalau basah bisa kedinginan ya. Kayak kita kalau masuk air nyemplung basah, dingin nggak? Dingin. Gitu. Jadi salah satu adaptasinya bebek itu bulunya itu dilapisi oleh minyak. Puasa kamu itu ya. Bilang apa kalau melihat puasa kamu? Ya. Sekarang waktunya berdiskusi. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Cari, diskusikan 3 hewan yang ada di sekitar kalian. Kemudian tulis ciri-ciri khususnya beserta habitatnya. Tulis laporannya di KKPD yang sudah Ibu bagikan ke kelompok ya. Jadi silakan kalian berdiskusi. Ibu ingin semuanya terlibat. Tidak ada yang satu kerja, yang satu diam ya. Tapi semuanya silakan terlibat berdiskusi, bagi-bagi tugas. Enggak boleh berdiskusi sekarang. Geser yuk, biar nggak terlalu jauh. Geser.
Untuk urutan presentasi
Jika ada temannya di depan, berarti kalian harus menghargai yang sedang di depan ya. Tidak bersuara, perhatikan sesuai kesepakatan kelas yang sudah kita buatkan. Kita harus menghargai temannya. Silakan. Bisa menggelembung, berenang, dan berdebat. Mempunyai saya
berburu hewan, karena ternyata hewan semakin langka ya. Kalau nantinya kita terus memburu hewan dengan ilegal, secara ilegal, nanti bisa-bisa hewannya. Oke, selain itu bagus, Alivia. Lanjut lagi yang lain, apa? Bagus, banyak hewan yang punah gara-gara ulah manusia. Lanjut lagi, siapa lagi? Iya, yang tunjukkan bahasa jangan takut-takut. Mempunyai ciri-ciri perilaku dan ciri-ciri Oke, jadi setiap hewan itu berbeda-beda kata saya, mempunyai ciri-ciri masing-masing dan juga habitatnya masing-masing. Tepuk tangan buat yang jawab semua ini. Jadi betul yang dikatakan oleh teman-temannya, kita harus menjaga hewan, jangan melakukan perburuan liar, karena hewannya nanti akan semakin langka. Selain itu, ternyata hewan itu memiliki ciri yang berbeda-beda dan tempat tinggal yang berbeda-beda pula. Tadi disebutkan ada semut, ciri-cirinya Bu, kalau semut kan suka gotong royong kadang-kadang, karena mengambil makanannya bareng-bareng. Terus tadi ada yang kalau jerapah mah lehernya panjang, soalnya makanannya daun di atas pohon, jadi lehernya panjang. Terus tadi ada apa lagi? Ikan buntal ya? Ikan buntal Bu katanya bisa menggembung kalau mengancam. Terus yang ini tadi ada apa? Ada kelelawar. Kelelawar katanya bisa menyesuaikan dirinya itu dengan mengeluarkan suara sehingga tahu lokasi mangsanya atau makanannya. Oke, terakhir deh, Ibu pengen satu orang menyimpulkan dari awal kita belajar. Siapa saja? Boleh? Siapa saja? Boleh? Menyimpulkan yang barusan kita pelajari hari ini. Boleh sambil berdiri ya? hewan halus dijaga, terutamanya burung cendrawasih yang hampir punah. Hewan harus dijaga, terutama burung cendrawasih atau yang hampir punah. Dari mana ya burung cendrawasih itu? Papua. Oke. Terus apa lagi hari ini selain itu? Hindari perburuan hujan-hujan. Oke, siap. Juga bagus. Jadi itu yang kita pelajari hari ini mengenai adaptasi hewan. Hewan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi bentuknya berbeda-beda, fungsinya memiliki fungsi yang berbeda-beda, tingkah lakunya pun ternyata berbeda-beda, beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi yuk kita sama-sama mengucapkan syukur sama Allah ya. Allah sudah menciptakan hewan dengan segala macam kelebihannya, ciri-cirinya yang berbeda, ciri khususnya, habitatnya yang berbeda. Kita bilang apa sama-sama? Bilang apa kalau cuma satu Pak? Mungkin itu saja dari kita. Untuk pengetahuan lebih lanjutnya, Ibu ingin tahu, kalau tadi kan hewan-hewan yang ada di sekitar ya, Ibu ingin kalian tahu ciri-ciri khusus hewan-hewan yang berada di luar Indonesia. Kalau di Indonesia kan tadi udah kalian sebutin ya. Ibu pengen tahu ciri-ciri hewan-hewan yang berada di luar Indonesia. Nanti di rumah kalian mangga cari tahu sendiri. Boleh tanya-tanya, boleh baca buku, boleh cari di Google. Kan sekarang udah banyak ya. Mangga cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai adaptasi hewan-hewan yang berada di luar Indonesia. Cukup mengerti sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Mohon izin Bu Nisa ya, pada kesempatan kali ini Ibu Wulan akan melaksanakan proses percakapan khas konstitusi, dan tentunya ini berkaitan dengan yang sudah dilakukan oleh Ibu Wulan ya. Bu Wulan, nanti Bu Wulan akan saya nilai itu berkaitan dengan keterampilan coachingnya ya. Mohon diperhatikan alur ceritanya ya, tadi yang sudah saya sampaikan, dan nanti prosesnya mengikuti saja seperti yang disampaikan Bu Wulan. Ya disesuaikan dengan keluar kerja. Ibu Nisa, bagaimana pembelajaran tadi, apa yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan selama mengajar di kelas. Mungkin pembelajaran tadi berlangsung lancar, namun ada beberapa yang mungkin harus ditingkatkan ya karena kesimpulan. Pertama, kompetensi saya dalam membangun komunikasi terhadap siswa. Jadi ada beberapa siswa yang memang kurang percaya diri ketika proses tanya jawab Proses tanya jawab. Jadi di sini membangun komunikasi efektif. Jadi dari situ berapa siswa yang memang keseluruhan atau memang hanya beberapa siswa saja yang memang dia tidak merasa percaya diri, tapi saya yakin siswa tersebut bisa. Setelah melakukan tadi refleksi positif terhadap siswa, apa yang akan dilakukan juga untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dia berdiskusi dengan ibu kepala, kemudian kolaborasi mungkin dengan rekan-rekan sejawat mengenai bagaimana cara untuk membangun komunikasi terhadap siswa. Menurut Ibu, bagaimana tentang nilai kompetensi untuk ditingkatkan sekarang itu, nilainya berapa, terus apakah ada peningkatan atau bahkan mulai Kompetensi positif yang tadi ya, mungkin sekitar 7,5 ya Bu, karena dia merasa ada beberapa siswa yang memang tidak percaya diri. kurang percaya diri ya. Jadi tanpa apa itu bisa kurang percaya diri. Saya tidak memiliki atau belum mempunyai kompetensi untuk membangun komunikasi positif Karena berinteraksi dengan kita gitu anak-anak tersebut karena komunikasi positif tadi ya. Iya, jadi mungkin anak-anak merasa takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Biar nanti pada saat pembelajaran bisa Ya tadi meningkatkan kompetensi saya dalam membangun komunikasi positif sehingga siswa itu mempunyai rasa percaya diri ketika pembelajaran berlangsung, yang pada akhirnya pembelajaran menjadi lebih bermakna mungkin ya, karena siswanya bisa aktif ya. Jadi nanti ada buat saya. Nah ini di sini setelah tadinya merefleksi tentang komunikasi siswa, bagaimana yang dilakukan sudah identifikasi rencana selanjutnya setelah ini ke depan Untuk rencana selanjutnya ya Bu, selanjutnya mungkin pertama saya ingin berdiskusi dengan ibu mengenai permasalahan tersebut, kemudian berkolaborasi juga dengan rekan sejawat observasi di lapangan memang siswanya tadi masalah komunikasi positif, tapi pada saat pembelajaran itu sudah diferensiasi ya, terus muncul ASN juga gitu. Nah di sini untuk
tindak lanjut sudah. Terus berarti di sini kapan itu akan dilaksanakan? Ya karena jadi apa rencana yang tadi itu ya yang prosesnya menunggu sekarang sudah mulai September ya, mungkin dari mulai sekarang dari bulan ini sampai bulan November, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan itu terus jadi ada peningkatan belajar jadi kalau begitu apa yang bisa disimpulkan mungkin untuk meningkatkan kompetensi saya yang perlu diperbaiki ketika proses pembelajaran langsung itu yang tadi sudah dibahas mungkin mengenai kompetensi membangun kompetensi eksekutif terhadap siswa. Itu pertama-tama mungkin tadi dengan berdiskusi dengan ibu dulu dan transaksi termasuk Oke, Bu Nisa, terima kasih ya sudah memiliki kebutuhan dalam proses menjaga lingkungan ini dan kembali sudah melaksanakan rangkaian kegiatan